Halo Virgo, selamat datang di Fortune Start 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di awal September dengan New Moon di Virgo. Happy birthday Virgo! Anyway, seperti biasa, udah kalian lihat di sini, udah sebagian udah gue buka. Gue akan pakai ini Divine Wisdom Cards ya. Gue dapet 2 di situ dan 12 kartu yang mewakilkan konstelasi zodiak. 12 zodiak dan bagaimana dia bermain berdasarkan energi planet saat ini ya. Akan gue buka 3 kartu dari Lenormand ya untuk melihat apa yang terjadi, dan gue tutup dengan Mystical Shaman ya. Untuk kalian yang tertarik untuk menjadi member ya, gue bisa kasih ekstra, gue nawarin ekstra pendalaman untuk astrologi, belajar bareng ya kita tentang astrologi yang buat gue itu semakin dalam semakin kita nggak tahu tuh. Jadi makanya itu gue selalu bilang belajar bareng. Kenapa? Ya seperti rumah 12 nih, gue akan baca seperti berdasarkan 12 kartu 12 rumah ya. Ya, hal-hal seperti ini akan kalian bisa dapatkan dengan menjadi member. Untuk pilihan-pilihannya kalian bisa cek di bawah, klik join atau enggak gabung. Di situ kalian bisa pilih level membership kalian ya. Berangkat dari 19.900 perak per bulannya ya. Dan akan banyak perks atau benefit untuk menjadi member. Oke? Langsung aja ya. Dari Divine Wisdom Card, kartu pertamanya udah gue pre-shuffle ya. Kartu pertamanya, if I wanted for you something other than what you want for you, and then went so far as to cause you to have it, where is your free choice? How can you be a creative being if I am detecting what you shall be, do, and have? My joy is in your freedom, not your compliance. Maksudnya, jika dia menginginkan sesuatu untuk kalian, sesuatu yang berbeda dari apa yang kalian inginkan untuk diri kalian sendiri, dan segala sesuatunya berjalan lancar, di mana kebebasan kalian dalam memilih, dan bagaimana kamu bisa menjadi makhluk yang kreatif kalau dia ngedikte selalu bagaimana kalian bisa menjadi, bisa lakukan, dan bisa miliki. Kebahagiaannya adalah pada kebebasan kalian, bukan pada kepatuhan. Di screenshot ya, pahami sendiri, translate sendiri ya, bisa aja gitu persepsi atau pemahaman kalian berbeda dengan gua. Oke. Yang kedua, is a death a calamity if it saves the lives of thousands, and is a life a joyous event if it has caused nothing but grief. Yet even this you should not judge, but keeps always your own counsel and allow other theirs. Apakah kematian itu menarik jika menyelamatkan ribuan nyawa? Dan apakah kehidupan itu adalah event yang perlu kita bahagiakan di saat di saat yang ada malah grief, kesedihan? Apapun itu, tidak seharusnya kita ngejudge, menghakimi atau menilai, tapi simpan saja petunjuk-petunjuk itu dan biarkan orang lain juga mempunyai penilaiannya masing-masing. Screenshot, translate, dan pahami sendiri. Oke. Langsung kita ke tarot. Ini untuk Virgo, Sun, Moon, Rising ya. Crosswatcher kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar. Jadi jangan paksakan untuk sesuai, tinggalkan yang tidak sesuai. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton moon sign kalian dan juga rising sign kalian ya. Coba dipahami kalau kalian lahir di malam hari ya. Kalau kalian lahir di malam hari, nontonnya gini. Nonton pertama
rising sign, moon sign, habis itu sun sign. Kalau kalian lahirnya di siang atau di hari gitu ya, di pagi, siang, hari ya, nontonnya rising sign, sun sign, baru moon sign. Itu punya dampak di pemahaman dan persepsi. Oke. Kalau kalian nggak tahu rising sun moon sign kalian, di box description gue ada link ya, kalau emang bisa diklik tinggal diklik, kalau enggak ketiknya di astro.com ya. Kartu pertama di rumah pertama yaitu tentang self awareness ya, tentang penampilan kita, bagaimana kita ingin terlihat di dunia, bagaimana orang lain, apa image yang kita bentuk, bagaimana orang lain melihat kita. The Hangman. Kebalik tapi balik. Artinya kita sudah mendapatkan pencerahan. Kita mendapatkan pencerahan ya. Kita tidak hanging lagi. Kebalik ya. Kita sudah menyadari bagaimana kita suka mengorbankan diri kita, bagaimana kita suka apapun narasi dan alasannya ya. Bagaimana kita suka berlari dari kenyataan ya. Kita sudah dapat kesadaran itu, dan orang lain pun melihat. Entah itu di masalah relationship ya, relationship dengan orang lain. Rumah kedua tentang bagaimana kita menilai diri kita sendiri, bagaimana kita menilai orang lain, dan bagaimana kita apa sih yang berharga buat kita ya. Segala hal yang sifatnya fisik dan materi, apa yang kita miliki, material possession. Queen of Swords, energi Libra. Kita akan komunikasikan apa adanya, kita akan menuntut keadilan ya, kita ingin menuntut keseimbangan ya. Kita akan lebih diplomatis mengatakan segala sesuatunya apa adanya ya. Tentang income kita sendiri ya. Untuk rumah ketiga, bagaimana persepsi kita, pemahaman kita tentang pengetahuan, wawasan kita dari kita kecil ya, tentang bagaimana kita berkomunikasi, aktivitas sosial kita juga. Four of Pentacles, ini energinya Capricorn ya. Capricorn buat Virgo itu ada di rumah keempat, artinya kita dengan Four of Pentacles kita lebih berhati-hati, lebih awas dalam menilai, dalam memahami, dan dalam berpersepsi. Mungkin tentang keluarga, mungkin tentang rumah ya, mungkin tentang tradisi kita sendiri, tentang masa kecil kita ya. Dan bagaimana kita berkomunikasi ya, kita akan lebih hati-hati. Rumah keempat tentang home, family, roots, akar atau tradisi, tentang feminine, energinya yin ya, feminine, tentang emosional kita dan hubungan kita dengan ibu, hubungan kita dengan figur ibu atau feminin di kehidupan kita ya. Kita dapat Knight of Pentacles, energinya Virgo sendiri. Kita merencanakan, kalian pasang strategi, merencanakan lagi, membangun home itu sendiri, rasa nyaman itu sendiri ya. Kalian lagi mencoba membangun rasa nyaman itu sendiri. Kalian mendapatkan kesadaran ya, kesadaran dari rumah, karena di rumahnya Virgo, di rumah pertama kalian, The Hangman kebalik ya kan. Kalian mendapatkan kesadaran itu dari rumah. Untuk masalah romance, masalah kreativitas, intelektualitas, bagaimana kita having fun ya, apa yang kita enjoy, procreation, bagaimana kita ingin memulai segala sesuatunya, tentang anak-anak, tentang masa kecil kita, jiwa kekanak-kanakannya kita ya. Nine of Swords, energinya Gemini. Ini kita merasa terjebak, kita merasa terperangkap, kita merasa tidak mampu berbuat apa-apa, kita galau, kita nggak bisa tidur ya kan, karena reputasi kita sendiri, karena
status kita sendiri, karir, yang semuanya lagi mengarah ke dalam gitu, Mak. Internal. Jadi kita diminta untuk merenung. Ya. Energinya memaksa kita untuk melihat lagi ke dalam gitu. Kalau di rumahnya Gemini ada The Hermit, meditasi. Ada kesadaran itu juga ya, karena di rumahnya Virgo ada The Hermit, itu energinya Virgo. Di rumahnya Virgo ada The Hangman kebalik. Di kesehari-harian ya, bagaimana kalian melayani orang lain, bagaimana kita, sistem kita berorganisasi, bagaimana kita menganalisa. Ten of Swords, energi Gemini, status, reputasi, karir, juga pembunuhan karakter. Entah karakter kita dibunuh atau kita harus bunuh diri, bunuh karakter kita sendiri. Sudah cukup kesadaran itu ya. Balik lagi, kita mendapatkan kesadaran itu sendiri. Dan relationship, partnership, keren, finally gitu, keren. Ten of Cups, energi Pisces, di rumahnya Pisces. Ya. It's happiness, it's peace, damai, happiness yang juga akhirnya ada, kita memulai sesuatu yang baru. Oke? Untuk masalah kematian, finansial, apa yang kita ingin wujudkan atau bagaimana kita ingin mewujud ya, tentang bagaimana kita berbagi resources, people's money, insurance, pajak, warisan, termasuk warisan ideologi ya, pemahaman ya. Nine of Wands, kita capai pada titik jenuh yang kita siap melepaskan semuanya. Nine of Wands itu energinya Sagittarius. Di rumah Sagittarius ada Knight of Pentacles, yaitu Sagittarius itu di rumah keempat yang Virgo, tentang home and family, warisan, apapun itu warisan yang bentuknya pemahaman, cara berpikir, mindset, ya. bisa juga properti, right? Bisa juga gono gini, pajak, ya kan? Yang diwariskan, Ini juga tentang pengetahuan kita sendiri ya. Ketertarikan kita, bagaimana kita mendalami sesuatu hal yang benar-benar kita enjoy dan membantu nge-support kita untuk menjadi. Untuk masalah travel, foreign, ya, filosofi, religion, bagaimana kita go beyond ya, bagaimana kita ekspansi ya. Bagaimana kita melampaui batas kita sendiri. The Empress, higher learning ya, ini The Empress energinya Venus lagi di Libra. Kita akan menuntut keadilan dan kita akan mengkomunikasikan apa adanya. Kita akan memulai sesuatu yang baru, right? Untuk menjadi, untuk mewujud, right? Dan ya rumah 9 itu tentang higher learning ya. Untuk di rumah ke-10, masalah karir, reputasi, fame, status, life's goal, The Hermit, energi Virgo, kesadaran itu sendiri. Prosesnya adalah kita melihat ke dalam diri kita sendiri untuk mencari jawaban, entah itu merenung, entah itu kontemplasi, meditasi, ya. Dan memang diri kita itu tahu akan segala hal yang orang lain nggak tahu, cuma kita aja yang tahu. Jiwa kita tahu semuanya soalnya. Bahkan untuk healing itu sendiri, tanyanya kepada diri kita sendiri. Kesadaran. Apa yang ingin kita
kerjakan, life goal kita, tujuan hidup kita, ya, target kita tuh untuk jadi apa, status kita seperti apa. Untuk masalah teman, society, teknologi, harapan, komunikasi, kemanusiaan, Five of Swords, energi Aquarius. Ini artinya kita akan putuskan hal-hal yang bikin kita pusing, yang udah tidak selaras lagi dengan kita, ya, pemahaman kita, ya, kita akan cut aja, cut. Dan itu berkaitan dengan, karena ini energi Aquarius, di rumahnya Aquarius adalah pembunuhan karakter, karena kita bunuh diri atau gitu, kita dibunuh kan gitu. Cut. Untuk rumah ke-12, untuk masalah karma, ending, alam bawah sadar kita, kepercayaan atau keyakinan yang membatasi diri kita tentang healing, tapi lebih ke spiritual, ya. Page of Swords, kita mencoba untuk mempelajari, kita lagi kumpulin data, lagi meriset, ya. Spying, mata-mata mencermati, ya, untuk memahami alam bawah sadar kita sendiri. Alam bawah sadar Virgo, the High Priestess, energinya Pisces, diam. Dia netral. Dia di antara hitam dan putih. Dia netral. Dia tahu, tapi diam. Dan di situ ada ketenangan, happiness. Oke, sekarang gue mau buka Lenormand, ya. Apa yang terjadi pada Virgo di awal bulan September? Mungkin kalian lagi mengusahakan untuk mempunyai rumah, membangun rumah, ya, menyiapkan rumah, renovasi. Apa yang terjadi pada Virgo di awal bulan September? Polar Bear, Sumur, Mais, Gamble, ini ada apa, energinya Polar Bear ini energinya ibu, seorang ibu yang khawatir, ya. Dengan Mais itu khawatir, kegalauan, yang cemas, ya, karena sumbernya atau potensi resourcesnya nggak ada, dan alam bawah sadarnya gamble. Serahkan saja pada yang berkuasa, yang kuasa. Serahkan saja pada semestanya. Time, hanya waktu yang bisa menjawab. Keberuntungan itu, ya, atau ini energi Jupiter ada di Aquarius, tentang kesadarannya kita sendiri. Oke. Sekarang kita lihat dari Mystical Shaman. Beri petunjuk Virgo, apa yang Virgo pasti lakukan di awal bulan September ini.
Beri petunjuk Virgo, apa yang Virgo mesti lakukan di awal bulan September ini. Drum, Magic, Heart of Sky, Circle. Kalian diminta untuk ikutin kata hati kalian, bergerak berdasarkan ritme kalian sendiri, ya, sesuai ritme kalian sendiri. Magic, jangan lupa untuk percaya akan magic. Hidup kita sendiri adalah magic, miracle. Kita nggak usah pikirin badan kita, darah kita berfungsi sebagaimana adanya, right? It's miracle, right? Itu keajaiban bukan? Percaya ya. Heart of Sky, karena dengan kepercayaan kita itu semesta akan bergerak nge-support apapun yang kita inginkan. Alam bawah sadar kita, alam bawah sadar Virgo, circle. Siklus itu sudah komplit, siap untuk keluar. Yang kalian harus pahami adalah untuk menjinakkan pikiran, ya, dalam menganalisa, karena intuisi kalian sudah cukup tinggi. Desir, fokuskan pada target, the arrow. Selebihnya semesta, biarkan semesta yang bekerja. Oke, segitu aja. Jangan lupa kalau belum jadi member dan ingin jadi member, kita bisa belajar bareng ya. Klik join dan atau gabung di bawah. Sip, dah.